Inilah kisah gunung dan unta yang bisa berbicara. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan bersama para sahabatnya. Di antara mereka terdapat Uqail bin Abi Thalib, seorang yang baru memeluk Islam, namun masih menyimpan sedikit keraguan terhadap kenabian Rasulullah. Dalam perjalanan, Rasulullah merasa perlu buang hajat dan berwudu, namun tidak ada air ataupun tempat tersembunyi di sekitar. Beliau pun memerintahkan Uqail pergi menuju sebuah pohon di kejauhan. Menakjubkannya, sebelum Uqail tiba, pohon tersebut berpindah sendiri dan mendekat ke arah Rasulullah untuk melindungi beliau dari pandangan. Hal ini memudahkan Rasulullah menyelesaikan keperluannya dengan tertutup. Usai berwudu, perjalanan dilanjutkan. Tak lama kemudian, rasa lelah dan haus mulai dirasakan oleh rombongan. Di tengah panas dan tandusnya gurun, Rasulullah menyuruh Uqail mendaki sebuah gunung terdekat untuk meminta air. "Sampaikan salamku kepada gunung itu," sabda Rasul, "dan katakan, jika kau memiliki air, berilah aku minum." Uqail pun menuruti perintah tersebut. Saat ia menyampaikan salam Rasulullah kepada gunung, dengan izin Allah, gunung itu berbicara. Ia berkata bahwa sejak Allah menurunkan ayat tentang menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, ia selalu menangis karena takut menjadi bagian dari batu tersebut. Tangisnya membuat air yang ada padanya habis. Mendengar kabar dari Uqail, Rasulullah dan rombongan melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah kampung. Di sana mereka beristirahat. Tak lama, seekor unta datang menghampiri Rasulullah dan bersujud meminta perlindungan. Tak berselang lama, muncul seorang laki-laki dengan pedang terhunus mengejar unta itu. Rasul bertanya kepadanya maksud membawa pedang. Pria itu menjawab bahwa unta itu tidak patuh dan ia berniat menyembelihnya. Rasulullah kemudian bertanya kepada unta itu, mengapa ia membangkang? Unta itu pun menjawab bahwa ia terpaksa berperilaku demikian karena tuannya dan rombongannya sering meninggalkan salat Isya. Ia takut berada di tengah orang-orang yang mengabaikan perintah Allah dan ditimpa azab. Jika mereka bersedia taat, maka ia pun akan patuh kembali. Rasulullah pun berkata kepada pemilik unta bahwa ia akan mengembalikan unta itu asalkan mereka berjanji menjaga salat dan meninggalkan maksiat. Laki-laki itu pun bersumpah tidak akan meninggalkan salat Isya lagi dan berjanji menjalankan perintah Allah. Rasulullah pun mengizinkan unta itu kembali kepadanya. Uqail yang menyaksikan semua kejadian luar biasa itu, kini tak lagi ragu terhadap kerasulan Muhammad SAW. Ia mengakui keimanannya dengan sepenuh hati dan bersumpah akan terus taat dan mengikuti ajaran Rasulullah. Demikianlah salah satu dari sekian banyak mukjizat yang menunjukkan kebenaran Rasulullah sebagai utusan Allah yang mulia.